Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggota 4 orang. Yang pertama, dengan saya sendiri, Adinda Asa Rahmawati. Yang kedua, ada Nia Audina. Yang ketiga, ada Sabariyah. Dan yang keempat, ada Festu Rizky Nugroho. Di sini kami akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada mata kuliah Administrasi Pemerintah Daerah Kota dan Desa dengan dosen pengampu Ibu Dokteranda Ernita Puspadewi, MSI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan kewenangan besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri berdasarkan tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal. Namun, seiring dengan dinamika pelaksanaan, undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, salah satu perubahan penting dalam undang-undang ini adalah terkait masa jabatan kepala desa. Kepala desa kini memiliki masa jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa juga dapat menjabat sebanyak 2 kali, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini diharapkan memberikan stabilitas dalam kepemimpinan desa sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu, masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau sering disebut dengan BPD juga diperpanjang menjadi 8 tahun dengan ketentuan bahwa mereka dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. Perubahan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi anggota DPD untuk menjalankan fungsi pengawasan, penyusunan kebijakan desa, dan penerapan aspirasi masyarakat. Adapun hak BPD sebelum adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu: yang pertama, mengajukan usul rancangan peraturan desa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyampaikan usul dan atau pendapat. Yang keempat, memilih dan dipilih. Dan yang kelima, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian, setelah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, adapun hak BPD berubah menjadi: yang pertama, mengajukan usul rancangan peraturan desa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyampaikan usul dan atau pendapat. Yang keempat, memilih dan dipilih. Yang kelima, mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Yang keenam, mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Dan yang ketujuh, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-undang ini juga menegaskan hak perangkat desa untuk mendapatkan tunjangan purna tugas yang diberikan 1 kali pada akhir masa jabatan. Tunjangan ini diatur berdasarkan kemampuan keuangan desa, sehingga
diharapkan dapat memberikan penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh perangkat desa selama menjabat. Dalam aspek keuangan desa, alokasi dana desa juga mengalami penguatan. Dana desa diterapkan minimal 10% dari dana alokasi umum, dan dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau yang disingkat dengan APBD. Hal ini memastikan bahwa desa memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan dan memperdayakan masyarakat. Selanjutnya, kewenangan kepala desa. Adapun kewenangan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf B, yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Selain itu, kewenangan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat 2 huruf B, yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya ada hak kepala desa. Hak kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Kemudian setelah mengalami perubahan, hak kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang kemudian ditambah menjadi, yaitu yang pertama, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang kedua, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang bisa dibilang dengan RPJM Desa yang sebelumnya disusun untuk 6 tahun, kini disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan periode kepemimpinan sehingga implementasinya dapat dilakukan lebih konsisten. Selain itu, desa-desa yang berada di kawasan konservasi seperti kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi mendapatkan perhatian khusus. Undang-undang ini mengatur bahwa desa-desa tersebut berhak menerima dana konservasi atau dana rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 bertujuan untuk memberikan penguatan dalam berbagai aspek pemerintahan desa, mulai dari kepemimpinan, pengelolaan keuangan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, desa diharapkan mampu menjadi unit pemerintah yang mandiri, kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Dari perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan anggota BPD menjadi 8 tahun
memperkuat alokasi dana desa, serta memberikan tunjangan purna tugas bagi pemerintah desa. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendukung desa-desa di kawasan konservasi agar lebih mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Sekian dari hasil pembahasan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.